Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Cerita Mima. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman semua yang udah bersedia klik videoku ini. Semoga video yang aku share kali ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Nah, di videoku kali ini aku awali di siang hari ya teman-teman. Ini kegiatanku di siang hari kemarin. Jadi aku dimintain tolong sama suamiku untuk jemput Debita. Karena biasanya yang antar jemput sekolah itu adalah tugas Pak suami ya teman-teman. Nah, kali ini karena beliau berhalangan, kebetulan di kantornya ada acara pawai peringatan Hari Raya Kemerdekaan ya teman-teman. Dan beliau tidak bisa menjemput, maka akulah yang harus menjemputnya. Nah, sepulang sekolah kemarin Debita tuh minta dibeliin es oyen ya teman-teman, karena sebelumnya udah pernah dibelikan sama adikku es oyen di tempat ini. Katanya tuh memang es oyennya tuh benar-benar enak ya teman-teman. Nah, akhirnya kita datang langsung ke warung yang jual es oyen ini. Nah, kebetulan di sini itu selain jual es oyen juga jual soto ya teman-teman. Nah, karena kita belum makan siang dan cuacanya tuh panas banget kemarin itu, yaudah akhirnya aku sama Debita sekalian aja makan siang di sini, makan soto ya teman-teman. Buat teman-teman yang tinggal di Kota Kendal mau tahu warung es oyen ini di mana, tepatnya di depan warung makan Maknyus ya teman-teman. Nah, ini tuh warungnya tuh bener-bener kecil di pinggir jalan raya. Jadi suasananya tuh agak berisik, lalu lalang mobil ya teman-teman. Nah, depannya itu view-nya tuh sawah. Jadi tuh kalau siang hari tuh bener-bener adem gitu ya. Nah, alhamdulillah ini kita udah selesai makan siang ya teman-teman. Tadinya mau menikmati soto dan minumnya es oyen gitu ya, tapi ternyata setelah makan soto aja udah kenyang banget. Jadi akhirnya es oyennya kita bungkus aja, nanti dimakan di rumah ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku udah sampai rumah ya teman-teman. Jadi besok itu aku ada acara posyandu ya teman-teman. Nah, seperti biasa aku dapat tugas bikin menu PMT-nya. Nah, tadi pagi aku tuh udah belanja ya teman-teman di pasar bersama suamiku. Aku belanja jagung manis ya teman-teman. Itu aku belanja ada 5 bungkusan gitu ya. Nah, ini tadi sepulang dari antar Debita aku juga sempat mampir ke minimarket dan aku beli beberapa bahan yang akan aku gunakan untuk bikin menu PMT Posyandu Balita besok ya. Nah, ini jagung manis yang aku beli, satu bungkusnya itu ada 3 buah jagung manis ya teman-teman. Jadi satu bungkus ini harganya 7.000. Nah, ini aku kemarin beli 5 bungkus ya teman-teman, tapi satu bungkus mau aku pakai sendiri. Nah, selain itu aku juga beli susu UHT, itu ada 3 liter ya. Satu bungkusnya tuh kemasan 1 liter. Nah, itu aku beli 3. Kemudian aku juga beli keju 3 bungkus. Kemudian ada susu kental manis, itu aku beli yang pot 1 bungkus ya teman-teman. Dan aku juga beli 1 bungkus margarin, itu kemasan 200 gram. Mohon maaf dubbingku ada suara orang mengaji dan suara adzan ya teman-teman, karena ini aku dubbingnya tuh di sore hari dan mendekati waktu masuk sholat asar ya. Oke, selanjutnya di sini aku kupas dulu jagung manisnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan 4 buah jagung manis, 4 bungkus jagung manis maksudnya ya. Nah, satu bungkusnya tuh isi 3, jadi total aku menggunakan 12 buah jagung manis ya. Nah, ini aku membuat menu PMT-nya sengaja aku buat di H-1 ya teman-teman, karena acara posyandunya tuh pagi, jam 8 pagi ya teman-teman. Jadi kalau aku bikin pagi tuh pasti waktunya mepet dan mungkin juga tidak keburu ya. Makanya aku siasati aku bikinnya H-1. Nah, menu kali ini tuh menunya aku bikin sop krim jagung ya teman-teman. Jadi semua bahannya aku siapin H-1, aku masak juga sekalian. Nanti rencana mau aku simpan di kulkas aja, dan pagi itu aku tinggal packing aja gitu ya teman-teman. Maksudnya tinggal bawa aja gitu ya.
Nah, ini setelah aku kupas, selanjutnya aku cuci bersih ya teman-teman. Sekalian aja aku hilangkan rambut-rambutnya ya. Biasanya tuh jagung manis tuh rambutnya tuh suka masuk ke dalam di sela-sela jagungnya ini. Nah, itu tuh susah banget menghilangkannya ya teman-teman. Nah, ini pun aku juga membersihkannya tuh nggak bisa bersih total ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, insya Allah ini juga udah bersih, udah aku bersihin sampai ke serat-serat dalamnya seperti ini ya. Dan aku juga cucinya tuh di air mengalir biar benar-benar bersih. Nah, setelah semua jagungnya aku cuci bersih, selanjutnya jagung ini mau aku kukus ya teman-teman. Nah, ini tadi sebelum aku mencuci jagungnya, aku udah siapin terlebih dahulu kukusannya ya teman-teman. Jadi setelah aku selesai mencuci jagungnya, kukusannya tuh udah mendidih airnya ya. Jadi jagungnya tuh tinggal masukin aja. Nah, sambil menunggu jagungnya matang dikukus, selanjutnya di sini aku mau parut dulu kejunya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan maksudnya 3 batang keju, tapi ini mau aku parut dulu 2 ya teman-teman. Karena nanti yang satu mau aku pakai untuk toppingnya ya. Jadi yang 2 ini nanti aku parut semuanya, aku masukkan ke dalam adonan sup krim jagungnya nanti. Nah, ini aku kukus jagungnya kurang lebih selama 25 sampai 30 menit ya teman-teman. Karena ini jagungnya juga lumayan banyak, jadi aku agak lamain dikit untuk mengukusnya. Nah, ini aku lihat jagungnya udah matang, kemudian mau aku ambilin, aku tiriskan di nampan seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya jagungnya ini aku biarkan dingin terlebih dahulu, baru kemudian nanti akan aku pipil ya teman-teman. Nah, ini setelah beberapa saat aku dinginkan dan itu aku pakai kipas angin ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat itu hijabku sampai berkibar seperti itu ya. Itu aku pakai kipas angin, jadi aku arahin ke jagung manisnya ini ya teman-teman, biar cepet dingin. Nah, ini setelah agak dingin, selanjutnya aku mulai pipil jagungnya satu persatu. Nah, di sini aku pipilnya tidak aku tidak aku serut gitu ya teman-teman, tapi aku congkelin satu persatu gitu ya teman-teman. Aku mau jagungnya tuh benar-benar masih utuh ya, masih butiran-butiran gitu ya teman-teman. Nah, ini penampakan jagung yang udah aku pipil semuanya ya teman-teman. Nah, ini masih ada sisa rambut dari jagungnya, sedikit-sedikit aku ambilin sekalian. Selanjutnya di sini aku mau panaskan margarinnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini satu bungkus margarin kemasan 200 gram aku masukin semua ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai panci kukusannya, aku pakai ngukus jagung manis tadi ya teman-teman. Karena aku tidak punya wajan yang ukurannya besar, jadi ya udah aku pakai ini aja. Nah, setelah margarinnya mencair seperti ini, selanjutnya aku masukkan jagung yang udah aku pipil tadi. Di sini jagungnya mau aku orak-arik dulu, aku campur dengan margarinnya ya teman-teman, biar gurih dari margarinnya itu meresap ke dalam jagungnya. Nah, setelah margarin tercampur rata dengan jagung, kemudian aku masukkan susu UHT-nya ya teman-teman. Ini semuanya 3 liter susu UHT aku masukkan. Kemudian di sini aku tambahkan 2 liter air ya teman-teman. Jadi total air yang aku gunakan itu ada 5 liter. 3 liter dari susu UHT dan 2 liter dari air putih biasa. Kemudian keju aku masukkan ya teman-teman yang udah aku parut tadi, aku masukkan sekalian jadi satu ke dalam adonannya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini aku tambahkan susu kental manis. Di sini aku menggunakan susu kental manis Frisian Flake. Ini yang kemasan 280 gram ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku tambahkan garam. Kemarin total pemakaian garam itu sekitar 1,5 sendok makan.
Dan kemudian aku juga tambahkan gula pasir ya teman-teman. Kemarin tuh aku pakai kurang lebih sekitar 30 sendok makan gula pasir. Jadi kalau diukur dengan gram itu sekitar 450 gram. Jadi kalau pakai ukuran timbangan teman-teman bisa menggunakan gula pasir sekitar 450 sampai 500 gram ya teman-teman. Nah karena aku tidak terlalu suka manis, jadi kemarin aku pakainya sekitar 450 gram teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka agak manis bisa ditambahkan sampai 500 gram. Setelah adonannya mendidih dan sudah matang, sudah kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kemudian tambahkan larutan maizena ya teman-teman. Untuk larutan maizena kemarin aku menggunakan kurang lebih 10 sendok makan. Jadi karena aku pengen teksturnya tuh agak kental dan creamy gitu ya teman-teman. Jadi aku menggunakan 10 sendok makan tepung maizena. Bisa dikira-kira banyak sedikitnya tepung maizena disesuaikan dengan kekentalan yang diinginkan ya teman-teman. Nah kira-kira teksturnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Ini karena masih panas jadi agak sedikit encer gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah dingin agak lebih kental lagi tentunya. Nah lanjut aja, ini mau langsung aku packing ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan tin wall. Ini ukuran 200 ml ya teman-teman. Ini satu plastik ini ada 25 piece tin wallnya. Nah ini kemarin aku beli satu bungkus plastiknya, ini harganya 18.000. Nah, untuk isiannya di sini aku menggunakan 1 sendok sentong sayur ya teman-teman, yang ukuran besar seperti ini. Nah semuanya aku bagi rata dulu 1 sendok semua. Nah nanti kalau ada sisa baru aku tambahkan, aku bagi rata ya teman-teman. Nah setelah semua cup terisi rata, kemudian di atasnya aku tambahkan dengan keju parut ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku beli ada 3 keju, yang 2 itu aku masukkan ke dalam adonan, yang satunya aku parut untuk topping di atasnya seperti ini ya. Nah setelah aku masukkan semua adonan ke dalam cupnya, itu aku diamkan terlebih dahulu ya teman-teman sampai benar-benar dingin, baru kemudian aku tutup ya teman-teman. Takutnya nanti kalau masih ada uap panasnya aku tutup jadi cepat basi gitu ya. Nah dari adonan yang aku buat tadi ini bisa jadi 45 cup dengan ukuran tin wall 200 ml ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah udah selesai semua. Aku packing adonan ke dalam cup tin wall ini ya teman-teman. Dan ini mau aku tata, aku masukkan ke dalam kulkas biar besok pagi itu dinikmatinya tuh dalam keadaan dingin. Tentunya sup krim jagungnya ini akan terasa lumer dan juga creamy ya teman-teman. Sup krim jagung ini cocok banget untuk menu PMT posyandu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau kasih menu PMT posyandu apa, bisa dicoba sup krim jagung ini ya teman-teman. Nanti resep lengkapnya aku tulis di kolom deskripsi. Nah ini di keesokan paginya alhamdulillah aku udah siap untuk berangkat ke acara posyandu di tempat tinggalku ya teman-teman. Dan ini menu PMT-nya juga udah aku siapin semua di tas seperti ini, aku packing seperti ini ya teman-teman. Dan ini dalamnya tuh dingin, creamy banget. Semoga nanti balitanya pada suka ya teman-teman. Jajan kangge lare-lare nih. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ini aku udah sampai di lokasi posyandu. Nah ini ibu kader posyandu yang lain juga udah pada datang dan kita lagi persiapan untuk menyambut balita yang mau datang ke posyandu ini. Nah ini balita yang datang baru beberapa aja ya teman-teman, baru 1-2 yang datang. Dan di sini kita masih ada kesempatan untuk prepare menyiapkan alat ukur bayi ya teman-teman, baik alat timbang badan maupun alat ukur tinggi bayi ya teman-teman.
Nah, di sini aku mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah tonton videoku sampai di menit terakhir ini ya teman-teman. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga support teman-teman semua memacu semangat aku untuk lebih konsisten dan lebih sering lagi upload video ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman. Klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang aku share di channel YouTube Cerita Mima ini. Aku cukupkan sampai di sini dulu video cerita Mima hari ini ya. Sampai ketemu lagi di video cerita Mima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.